Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Ariel Bimo dengan NIM G6401211061. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah rangkaian digital. Jadi tugas pertama yang ada di mata kuliah rangkaian digital ini adalah untuk menyederhanakan sebuah fungsi dengan 4 variabel yang diberikan, di mana setiap mahasiswa ini akan mengerjakan satu soal berdasarkan NIM masing-masing. Di mana karena kebetulan NIM saya berakhiran angka 61, jadi apabila dimodulokan dengan angka 6 akan menghasilkan 1. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal pertama dari tugas ini. Oke, baik. Ya, seperti yang sudah bisa dilihat di layar, nomor 1 itu adalah sebuah fungsi wxyz yang dimana bernilai benar pada angka 0, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, dan juga 15. Lalu bagaimana nih cara untuk menyederhanakan fungsi ini? Nah, di sini saya akan menggunakan Keymap sebagai alat untuk menyederhanakan fungsi yang sudah diberikan pada soal. Ya, karena kebetulan tadi itu merupakan sebuah fungsi dengan 4 variabel ya, ada wx, yz, maka di sini pun kita akan menggunakan Keymap yang berukuran 4 variabel. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama adalah urutan angka pada Keymap. Tidak seperti urutan angka layaknya umumnya, seperti misalnya 0, 1, 2, 3, di Keymap ini urutannya adalah sebagai berikut, di mana ada 0, 1, loncat 1, 2-nya di sini, kemudian mundur 1, 3-nya di sini. Hal yang serupa terjadi pada baris selanjutnya, 4, 5, 6, 7. Lalu di sini kita akan maju atau lompat satu baris ke baris paling belakang atau paling bawah, yakni adalah 8, 9, 10, 11, lalu kita naik satu baris lagi, jadi 12, 13, 14, 15. Ini adalah aturan untuk urutan angka di Keymap. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat bahwa ada daerah-daerahnya, jadi W ini daerahnya ada di sini, sehingga kita bisa ketahui bahwa W aksen itu ada di atasnya. Ya, jadi di sini adalah daerah dari W aksen, ini adalah daerah dari W, kemudian juga ini ada daerah dari X ya, yang menyamping tengah di baris ini, kemudian juga ada X aksen yang di atas sini dan juga di bawah sini, lalu ada Y yang ada di sini, dua kolom ini, kemudian ada Y aksen yang di sebelahnya, dan yang terakhir adalah Z ya, jadi Z itu yang ini, dan Z aksen adalah yang di ujung-ujungnya ini, kolomnya. Yang ini dan yang ini. Nah, setelah kita mengetahui aturan dari angkanya itu seperti apa, dan juga kita sudah mengetahui nih, setiap variabel itu di mana posisinya, kita bisa langsung menerapkannya pada soal, gitu. Dimana kita bisa ketahui ya, bahwa tadi angka yang benarnya itu adalah 0, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi kita bisa memberikan angka 1 di setiap tabel sesuai dengan angka yang sudah tertera pada soal. Gitu. Jadi misalnya untuk angka 0 ini akan bernilai 1, untuk angka 2 ini akan bernilai 1 juga, dan seterusnya gitu. Sehingga didapatkan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, tapi pada tabel pertama ini bisa kita ketahui bahwa masih terdapat beberapa tabel yang kosong ya, seperti misalnya angka 1, 3, 4, 6, 9, dan 11. Nah, oleh karena itu, dikarenakan mereka tidak memiliki nilai, kita bisa memasukkan angka 0 ke dalam tabel-tabel tersebut. Sehingga tabel akhirnya akan berbentuk seperti ini. Baik, setelah kita mengetahui nilai dari setiap kotak pada tabel berikut, maka kita bisa melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu adalah untuk menyederhanakan fungsi yang terdapat pada soal. Langkah untuk menyederhanakan fungsi tersebut dapat kita lakukan dengan mengelompokkan setiap
kotak yang memiliki nilai benar atau memiliki nilai 1. Aturan dari pengelompokan angka benar atau nilai 1 ini yakni adalah bahwa 1 dan 1 ini harus berseberangan. Jadi kita tidak bisa mengelompokkan sebuah nilai 1 yang dimana ada 0 di dalamnya. Salah satu contohnya misalnya kita ingin mengelompokkan 1 dan 1 yang ada pada baris 2 ini. Namun pada pelaksanaannya kita mengelompokkannya dengan memasukkan angka 0 dan 0 yang ada di atasnya. Maka penyederhanaan fungsi ini tidak valid. Oleh karena itu, aturan tersebut harus dipahami agar penyederhanaan fungsi dapat dilakukan dengan baik. Setelah kita mengetahui aturannya, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyederhanakan fungsi tersebut. Penyederhanaan pertama dapat dilihat pada kotak berwarna biru ini, di mana terdapat 1111. Ya, jadi kita bisa mengelompokkan 4 angka ini menjadi satu kelompok, yang dimana kelompok ini itu masuk ke wilayahnya Z dan juga masuk ke wilayahnya X. Ya, jadi variabel yang memenuhi itu adalah X dan juga Z. Oleh karena itu, fungsi sederhana dari kelompok ini dapat dikatakan sebagai X and Z. Kita lanjutkan dengan kelompok kedua, yakni adalah angka 11 dan 11 yang berada pada ujung kiri dan ujung kanan ini. Mengapa mereka bisa menjadi satu kelompok yang sama? Hal ini dikarenakan 1 dan 1 yang ada di ujung kiri ini sebenarnya adalah berseberangan dengan 1 dan 1 yang ada di ujung kanan ini, gitu. Dimana konsepnya adalah 1 ini, kalau misalnya kita lihat dalam skala yang lebih besar, itu mereka itu adalah berseberangan gitu. Jadi mereka bisa menjadi satu kelompok yang sama. Oleh karena itu, setelah kita kelompokkan kotak yang berwarna biru tua ini, dapat diketahui bahwa variabel yang memenuhi kelompok tersebut adalah W dan juga Z aksen yang ini. Sehingga fungsi sederhananya dapat disebut sebagai W and Z aksen. Setelah kita mengelompokkan kedua kelompok tadi, ya dapat kita ketahui bahwa 1111 ini sudah memiliki kelompok masing-masing. Namun terdapat 1 dan 1 di ujung kiri dan kanan atas yang masih belum dikelompokkan. Oleh karena itu, kita bisa mengelompokkannya lagi dengan 1 dan 1 yang ada di bawah ini. Konsepnya kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya, di mana 1 dan 1 yang di sini itu adalah berseberangan dengan 1 dan 1 yang ada di ujung bawah ini. Maka dari itu, mereka bisa menjadi satu kelompok, di mana wilayah yang memenuhi adalah X aksen dan juga Z aksen. Ya. Jadi kedua variabel ini memenuhi kelompok yang ketiga. Oleh karena itu, fungsi yang lebih sederhana dari kelompok ketiga ini dapat dikatakan juga sebagai X aksen and Z aksen. Setelah kita mengelompokkan kelompok yang ketiga, dapat diketahui bahwa tidak ada lagi angka 1 atau angka yang benar yang masih belum dikelompokkan. Oleh karena itu, ini menjadi final product kita, di mana fungsi paling sederhana dari soal pertama ini dapat disebut juga sebagai X and Z, or W and Z aksen, or X aksen and Z aksen. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk soal pertama di tugas pertama mata kuliah rangkaian digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya
ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian tugas ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.